masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Hatim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Saiful Hajat, yang ketiga sambutan ketua atau wakil ketua, yang Monggo, ayo lanjut. Sambutan tausiah Sesuaikan dengan rencana dari Bapak Oscar. Yang kelima saran ibu-ibu Renfiat halal dialog. Yang keenam doa dilanjutkan buka puasa. Yang ketujuh acara selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan kilah hadirati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Saiful Hajat. Untuk Pak Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Rubikan beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil, Pak Imam beserta Ibu. Yang saya hormati para penasehat beserta Ibu dan Bapak Ibu, keluarga besar Kolombi Jantung. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutin yaitu acara arisan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya kami sekeluarga mohon maaf, mungkin yang rencana awal kami akan arisan ini atau pertemuan silaturahmi ini yang akan dilaksanakan di tempat kami yang dulu, tapi mengingat kelihatannya terlalu jauh tempat kami itu, terus kebetulan kemarin itu minggu yang lalu sebelum puasa di sini ada pertemuan dari kampung istri saya yaitu orang Minang. Saya bilang bagaimana kalau kita pertemuan itu arisan itu diadakan di Masjid Hatim, bisa enggak? Terus kebetulan bisa, akhirnya dilaksanakan di sini. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir untuk memenuhi undangan kami dan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon maaf, mungkin karena situasinya sekarang ini situasi puasa, sebelum melaksanakan buka puasa mungkin ada sedikit tausiah atau kultur dari mungkin dari penasehat atau dari Bapak Ketua. Ya, kami mohon maaf. Tadi dari Pak Nyoto kan ada visi-visi karena nggak bisa mengundang Ustadz, Ketua juga atau Pak Imam kata sama aja. Biar kalau saya sama aja kata gitu kan. Mungkin yang lain yang membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Perlak Cijantung untuk Bapak Ketua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, alhamdulillah Bapak Penasihat banyak yang hadir. Berkah. Yang saya hormati Wakil Ketua Kolombi Jantung dengan Ibu.
Yang saya hormati, saya boleh ajak Pak Ali dengan Ibu. Yang saya hormati seluruh. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya, dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita semuanya mendapat syafaatnya di beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan keluarga besar Pulau Cijantung yang saya hormati, saya atas nama keluarga besar selamat hadir, selamat datang Pak Jano. Kami atas nama keluarga besar Pulau Cijantung mengucapkan terima kasih ke Pak Ali dan keluarga yang telah bersedia menjadi yang ketepatan ya pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, ya, kesediaan Pak Ali dan keluarga juga mendapatkan kemudahan dengan kegiatan acara kita hari ini. Kita ditempatkan di Masjid Atin, tentunya merupakan tempat yang rahmat, ya, tempat yang luar biasa bagi umat Muslim tentunya, karena ini merupakan peninggalan sejarah ya dari Ibu Almarhumah. Ya, mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga pada semua keluarga besar Jantung yang berupaya sampai sasaran ke sini walaupun dalam keadaan hujan. Inilah tekad bulat kita, ya, untuk kebersamaan kita dalam rangka menjalankan salah satunya yaitu moto kita satu hati satu jiwa. Mari kita lakukan, ya. Inilah wujud kebersamaan kita, ya. Kita kalau ada yang sakit juga kita besuk, ya. Kemudian ada mudah-mudahan teman kita juga datang. Itulah salah satu wujud. Memang moto kita itu sangat luar biasa. Ya, banyak yang mengikuti moto-moto kita ini, mereka susah untuk mengimplementasikan satu hati satu jiwa dalam kelompok mereka berat. Kita udah berupaya seperti ini, mari kita jaga ya hal yang udah baik ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan semangat keluarga kita, semangat kebersamaan kita keluarga Cijantung tidak akan luntur ya. Amin. Ini kaitannya dengan bulan puasa. Saya sedikit menyampaikan tentang kaitannya dengan bulan puasa. Kalau bulan-bulan biasa, ya, di luar bulan puasa biasanya umat Muslim itu menyambut keluarganya, saudaranya, sahlan wa sahlan, selamat datang. Ya kan? Artinya selamat datang, sahlan wa sahlan. Ini dalam arti menyambut tamu. Mereka akan membawa berita baik atau buruk, ya, akan membawa pesan baik dan tidaknya, akan membawa sasaran tujuan apa sebagai tamu. Oke. Di situ ada beberapa yang harus disegerakan. Salah satunya yang saya singgung di sini apa? Sahlan wa sahlan. Selamat datang saudaraku, selamat datang tamu saya dan sebagainya. Yang harus disegerakan apa? Ya, yang harus disegerakan adalah segeralah kalau ada tamu untuk menyambutnya. Gimana caranya menyambut selamat datang? Kemudian segeralah kasih minum. Kemarin yang di tempatnya Pak Haji Mulyadi, ya, itu juga saya singgung di sana waktu ketepatan. Segeralah apabila menerima tamu, yaitu kasih minum. Kalau emang ada makan, kasih makan. Itu merupakan salah satu syarat untuk menerima tamu, sahlan masalah. Namun di bulan puasa ini ada satu lagi kata yang sama, selamat datang. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang artinya. Namun di sini lebih banyak artinya, yaitu mengandung amal-amal ibadah kita. Sedikit saya coba sedikit ya Pak Haji Muskar ya.
sedikit nanti pasti akan disampaikan lebih mendetailnya. Daripada nanti Pak Haji Moskar banyak setengah jam, paling enggak saya kurangi sedikit lah ya. Waktunya masih. Selamat datang. Di sini mengandung arti karena kita bulan puasa yang biasa kita sebutkan ya Allah atas kamu berpuasa. Sama seperti aku wajibkan seperti umatku yang terdahulu sebelum kamu. Jadi puasa itu wajib. Ada hal-hal yang bisa membatalkan kewajiban itu, diantaranya adalah apabila ada bepergian yang jauh, sakit yang memang tidak bisa meninggalkan tidak makan seharian boleh. Kalau perempuan haid tidak wajib lagi. Namun di situ disampaikan ya ayyuhalladzina amanu, mereka orang yang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa kecuali hal-hal tertentu yang saya sampaikan tadi. Di sini mengandung arti bulan puasa itu sangat luar biasa. Semua mengandung kebaikan. Contoh ini, kita memberikan takjil kepada yang berpuasa. Kalau di bulan-bulan puasa kita memberikan pada orang lain, itu akan berpahala bagi yang memberikan. Tidak berlaku untuk yang menerima. Itulah di luar bulan puasa, memberikan makan di bulan puasa. Kalau di bulan puasa ini ya kita memberikan takjil di masjid, di musola, atau di pinggir jalan, di tempat-tempat yang lain yang kira-kira itu untuk nanti digunakan untuk ibadah pembuka bulan puasa, insya Allah amal bagi yang pemberi itu akan berlipat ganda. Termasuk amal yang menerima tadi, amal ibadahnya bagi yang memakan tadi, apa yang mereka lakukan keseharian juga akan secara tidak langsung akan menyalur juga pada si yang pemberi tadi. Ya, mari kita berlomba-lomba di bulan puasa ini kita beramal. Ya, kita masih sempat memberikan takjil, insya Allah mereka beribadah, apa yang mereka lakukan, tahajud lah, sholat wajib, sholat sunnah yang mereka lakukan, kalau kita memberikan takjil kepada mereka, amal mereka kita juga akan mendapatkannya, insya Allah. Banyak saudara kita yang puasa memang puasa namun tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jiwa raganya puasa, namun lidahnya nggak bisa puasa, namun hatinya tidak bisa puasa. Jadi hanya jiwanya saja ini yang berpuasa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, itu aja dari saya sebagai pembuka acara inti daripada Pak Penasihat nanti. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebagai syarat saya, apabila ada kegiatan saya harus berdiri masalahnya. Ya, mengerti? Setelah saya kemungkinan juga Pak Akil juga berdiri juga lah, jangan hanya saya aja. Waktu toh juga masih banyak untuk Pak Penasihat. Namanya kultum, bukan kultum lagi, kulsel ya. Ya, kuliah setengah jam. Ya. Nah, Pak Penasihat nanti, ini kan masih banyak ini. Ini mungkin juga Pak Bakir berdiri juga, biar kita semakin lengkap, kita belajar lah. Pengalaman saya kemarin, Pak, saya menyiapkan pensiun saya ceritanya tuh belajar DR ini. Baru seminggu saya belajar DR, subhanallah. Pengalaman saya di sana, saya ingin ini masih ada kesombongan kayaknya saya ini ya. Saya sholat di masjid, tapi memang saya datang di tempat itu udah pekan dinas gitu kan. Memang pekan dinas, belajar DR tapi pekan dinas, ini lucu kan. Banyak yang menanyakan, oh Pak, calon pengganti Babinsa Pak Wardi ya? Oh iya Pak. Pak, calon pengganti ini ya Babinsa di sini ya? Oh iya Pak. Saya pekan dinas itu.
Akhirnya apa yang saya lakukan untuk mempertahankan nama baik Babinsa pada saat buka puasa, semua itu saya bayarin, Pak. Untuk jaga nama baik Babinsa tadi, oh calon Babinsa, ngeri nih. Kalau saya mungkin nggak bayari, oh nih polis kali ini Babinsa nih. Ya, ini pengalaman kemarin. Subhanallah, ini pengalaman saya nih. Baru belajar di L, ya, saya mendapatkan pengalaman. Intinya, kalau menurut saya TNI kurang implementasi tentang TNI sendiri. Kalau menurut saya, mungkin Babinsanya juga kurang bisa bicara. Inilah pentingnya kita selama dinas, ya, selama kumpul-kumpul korlap kita, selama kumpul-kumpul korlap RT dan sebagainya, bicaralah. Sehingga keberadaan di tempat itu akan diketahui sama keluarga besar yang di wilayah itu. Oke. Itu aja dari saya, pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari penasihat Pak Muskar. Untuk Pak Muskar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih bisa melakukan ibadah puasa dan kita juga masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat ke junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan keluarganya. Semoga hingga akhir hayat, hingga akhir zaman, nanti kemudian hari, hingga hari yang akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Alamin. Pertama saya mengucapkan ini Pak Susilo, saya bukan menyamai Pak Kiai Susilo ini pakai ini. Cuma Bu Ketua ini, aduh manis Pak. Bu Ketua yang orang peka, ini Pak Ketua yang peka itu loh. Alhamdulillah Pak Ketua, terima kasih. Makanya aduh jangan lama-lama. Dingin ini, dingin. Berapa lagi nih hari hujan, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa hadir, menyempatkan waktunya meski meninggalkan kegiatan-kegiatan di rumah dengan keluarganya, meninggalkan rumahnya walaupun lebih enjoy di rumah itu lebih enak, lebih lengkap. Tapi ini demi kebersamaan kita semua, janji kita Sekta 89 satu hati, satu jiwa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ahli baiknya Pak Ali ya, terima kasih kita ada siapkan tempat di sini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ketua dan Ibu Ketua. Terima kasih kepada Bapak Waka, Pak Penasehat yang jauh-jauh sudah hujanan sampai tadi kayak apa Satria Baja Hitam berubah. Langsung pakai kuku. Terima kasih Pak Mul dari sana hadir ke sini, masuk ibu-ibunya semua. Pada hari ini kita memasuki puasa ke hari keberapa ini? Bang Andri? Bang Andri ke-7 berarti baru 7 hari Bang Andri. Hari ke-7 ya? Jadi kita berpuasa. Karena di dalam agama Islam, agama Islam itu agama yang paling kita rahmatan alamin, bermuda Rahmatan lil alamin. Hukum yang paling tegas, paling kuat. Semua apa yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya atau ada dalilnya seperti itu. Termasuk juga kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu dalilnya jelas. Karena apalagi itu ditegakkan di dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi rukun Islam yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti sebelum manusia itu memasuk agama Islam itu diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Karena kita dari kecil terlahir dari rahim seorang ibu muslim, ya memang sudah terlahir kita mulai lahir aja sudah diajarkan oleh orang tua kita kan. Kalau perempuan tuh dikomatkan ya, diajarkan. Jadi bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ingin bergabung atau memasuki dalam agama Islam, diwajibkan pertama sekali sebagai rukun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat wajib, sholat 5 waktu. Karena itu adalah ukuran. Jadi apa kewajiban yang utama setelah saya masuk Islam? Sholat. Karena dari sholat itu dilihat, situlah letak rasa ketaatan kita kepada Sang Pencipta, rasa kewajiban kita. Karena sholat itu hanya 5 waktu dan waktunya sudah ditentukan. Tidak sekarang yang aku ingin sholat maghrib nanti aja lah jam 9 malam, nggak bisa. Sudah diletakkan waktu-waktunya, ditetapkan semuanya. Kemudian yang ketiga rukun seperti adalah berpuasa. Yang saat yang kita lakukan berpuasa. Ini juga ditegaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina ulangi. Pak Azan, aku selalu ustaz dadakan soal ini. Alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu berpuasa. Jadi kalau walaupun dia Islam, tapi kalau dia kurang beriman, dia nggak usah puasa lah kan. Islamnya kayak Islam KTP gitu ya. Ngakunya Islam tapi tidak melakukan sesuatu apapun. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu supaya kita bertakwa. Kenapa kita katakan berpuasa itu supaya kita bertakwa? Satu, kita ambil ini baik dari segi kesehatan, baik dari segi kejiwaan ya. Kenapa harus melakukan puasa? Kalau puasa secara kata dasarnya itu puasa menahan haus dan lapar gitu ya. Itu kata dasarnya saja. Tetapi kalau kita tuju kepada hukum, kepada implementasinya dalam kehidupan, bahwa puasa satu adalah yang paling utama sebenarnya, yaitu menjaga syahwat perut. Karena kita menjaga syahwat perut itu adalah untuk kegiatan ataupun untuk langkah-langkah ataupun untuk sifat-sifat ke depan. Kenapa kita jaga syahwat perut? Karena dari awal bermula dari perut inilah. Perut kita nggak kosong, kita berpikir terus jernih. Setelah kita puasa hingga maghrib nanti baru kita isi. Yang kita isi juga perutnya orang muslim itu harus benar-benar dijaga, tidak memakan sembarangan. Betul Ibu? Mungkin kalau non muslim kita boleh makan yang lain-lainnya kan, tapi di dalam Islam ada makanan ataupun minuman yang diharamkan. Karena makanan-makanan kita makan itu mencerminkan bahwa kelakuan kita seperti itu. Contohnya Jawa itu masih manis-manis, kita suka manis-manis, ngomongnya manis, wajahnya manis kan. Orang Batak ngomongnya mangan sih pedes-pedes, ngomongnya gerak, ngomongnya ngasar, pedes ngomongnya. Terus kalau yang orang sana sampai makan itu bilas sama makanan ini, jadi makanan itu masuk ke dalam perut kita, dicerna, diserap oleh sari makanannya itu menjadi kehidupan kita. Makanya semakin kita mengikuti pola makan yang sehat, ya pikiran kita itu sehat. Jadi kalau perut kita sudah dikuasai, syahwat perut kita sudah kita kuasai, itu tidak akan menimbulkan syahwat-syahwat yang lainnya. Kalau syahwat perut kita tidak dikuasai, tidak diatur, itu akan mengganggu kedua yang lain. Ini syahwatnya syahwat nafsu. Kita sudah perut kenyang, ditambahin lagi telur setengah mateng, ditambahin syahwatnya ke situ kan arahnya. Ingin buat syahwat seperti itu, nggak cukup seperti itu. Ingin dia
yaitu perbuatan syahwat, zina dan sebagainya. Karena perutnya tidak dikuasai, tidak diatur pola makannya. Nanti setelah dia syahwat zina itu sudah mulai naik, tingkatannya lagi. Dari mulai tadi syahwat perut tidak dijaga, syahwat zina, syahwat mal, harta benda. Karena dia punya simpanan, punya ini, dia ingin beli barang, ingin beli mobil, beli rumah, ingin beli banyak, hidup istri pertama, kedua dan ketiga. Makanya kita nggak boleh, tentara kan kita tahu TNI AD gajinya pas-pasan gitu, cukup untuk anak dan istri. Makanya kita dari puasa itu dari mulai menjaga syahwat perut, ya syahwat zina, kemudian syahwat harta. Ini kalau dia udah gajinya 1,8 M, aku nanti kayak tuku kerupuk ini gue sak omai Pak Ketua terus orang kebet biasa. Tapi kok kurang puas itu ada nafsu serakah yang timbul ya. Puasnya dia setelah dia tinggal di rumah ukuran 2 kali 1,5 meter, yaitu kuburan, baru puas di situ. Maka kita diwajibkan bagi kita puasa terus bertakwa. Jadi kita bisa menahan hawa nafsu. Bukan sekedar hawa nafsu makan saja, hawa nafsu minum saja, jadi hawa nafsu semuanya. Maka kalau teman-teman yang puasa ini juga nantinya jangan puasanya puasa, tapi setelah puasa berubah lagi. Kalau Pak Pen tadi berubahnya dari pakai kaos pakai koko bagus. Kita ini berubah dari puasa bagus, setelah selesai puasa kembali lagi back to basic kepada diri hatinya. Maka harapan kita ini kita puasa, kita melatih diri kita supaya kita satu bisa menahan hawa nafsu, hawa amarah. Kalau Pak Ketua dia suka marah-marah, kalau bulan puasa nggak marah, tapi habis buka jangan marah lagi Pak Ketua gitu. Pak Santoso nanti ribut sama Pak Susilo ini karena mana lagi masuk puasa orang ribut bukan Pak boleh juga ini. Waktu yang puasa kita senang gitu, bagi permen itu buka ya gitu. Habis buka puasa keramahannya itu jangan boleh. Jadi puasa ini kita magang pelatihan untuk berbuat baik. Akhirnya dengan kita berbuat baik kita masa punya sadar diri. Saya sudah melatih diri saya menahan segala hawa nafsu. Kenapa setelah saya berbuka nahan hawa nafsu makannya orang iso langsung buka kebuk di meja dari mulai ada lodeh, ada rendang, ada semua, ada bukaan mas kurang di semua disikat. Jangan. Jadi nanti dari perspektif kesehatan akan saya jelaskan juga kenapa kita berpuasa itu diwajibkan. Allah itu maha luar biasa. Ternyata bukan saja kita mengetahui atau kita memperbaiki jati diri keimanan kita, tapi di situ juga kita memperbaiki organ-organ tubuh kita. Jadi dipandang dari segi kesehatan. Ini yang meneliti itu bukan profesor dari Arab, profesor dari Jepang yang bukan muslim, tapi dia teliti bahwa puasa itu sangat dianjurkan bagi semua manusia. Kalau secara ayat tadi kan diwajibkan bagi kamu orang-orang yang beriman. Sebenarnya kalau menurut penelitian profesor ini semua manusia wajib puasa. Tapi setelah saya teliti, saya kan suka beternak hewan juga. Ke dokter hewan juga Pak kucing itu harus dipuasai sehari Pak, supaya penyakitnya sembuh. Ternyata saya baca yang dari profesor dari Jepang, kenapa kita disuruh berpuasa? Gak apa-apa disuruh Pak. Paling berapa jam itu? Bang Andre berapa jam menghadiri puasa kita? Dari mulai jam 4 ada sampai jam 9 jam itu puasanya. Itu 9 jam. Makanya kalau dokter itu mau dicek darah, mau gula darah 9 jam puasa kan kita. Jadi, nah yang puasanya terlalu jam itu pas 5 jam juhur dia buka dan puasa lagi. Jadi menurut kesehatan itu puasa itu untuk membersihkan semua penyakit-penyakit di dalam tubuh. Jadi saat makanan itu sudah habis, jadi itu sel-sel darah putih, penyakit-penyakit itu yang dimakan setelah makan tidak ada. Jadi semua itu jam
yang tidak baik, penyakit-penyakit dalam tubuh itu saat kita puasa, nah itu yang dimakan sama buat energi kita juga dimakan. Akhirnya setelah puasa itu kita sehat. Makanya kita tuh, saya punya teman orang India, asli orang India. Sampai sekarang dia melaksanakan puasa Senin Kemis, walaupun di ajaran dia nggak ada. Tapi dia memandang dari segi kesehatan. Dulu dia sakit, setelah dia puasa Senin Kemis, sampai sekarang dia badannya sehat luar biasa. Dan sampai sekarang dia ngajak istrinya puasa Senin Kemis, walaupun nggak pakai. Kalau kita lihat Senin Kemis pakai apa namanya itu niat ya. Dia nggak, dia tuh Senin Kemis puasa dari mulai jam, temen dia kalau kita jam 4 ada usaha dia nggak jam 5 atau jam 6 dia puasa sampai 9 jam, dia ngatur 9 jam di waktu siang. Itu sampai sekarang dia sehat walafiat. Jadi untuk kesehatan itu sangat penting, untuk kesehatan jiwa dan kesehatan organ tubuh kita. Orang gula darah tinggi naik puasa. Pak aku nimah nggak iso poso. Itu alasan supaya nggak puasa saja. Puasa kalau puasa nggak bisa, saya gemuk, pengennya makan terus, ya itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang nafsu makan aja nggak bisa dikendalikan, apalagi nafsu yang lain. Itulah kita melatih kejujuran. Jadi Pak Santoso pakai kopi putih pakai itu, ya saya nggak tahu juga beliau puasa atau tidak. Yang tahu hanyalah beliaunya dengan Allah sama ibu-ibu semua ya. Terus puasa juga melatih diri kita, melatih untuk menjaga diri dari kesombongan. Puasa sama aja. Kita mengerti tentang penderitaan orang miskin. Bahasa tentara itu kan bersih loh Bu. Jadi pas lagi latihan nggak boleh keluar cari makan. Bapaknya lompat pagar. Bahasanya ngerembes kan loh. Lompat pagar atau pagar ini berobos pagar pelan-pelan tapi pasti. Muli-muli boleh panganan. Ngerembes. Jadi merembes nggak kelihatan. Nek ngomong kabur ya kan. Merembes bocor halus. Bocor halus sakit. Jadi kita sengsara Bu, latihan Bu, orang itu awalnya sayurnya, memang sayur kepala, betul sayur kepala. Bu ngerti kalau paham tuh? Sayur kepala itu, bagian itu bun gede, saya sebutnya saya nomor 1, 2, 3 itu sayur guys, nomor 4, belum, tidak bayangan kepala di dalam kuah sayur, jadi sayur kepala, ciduk ternyata bayangan kepala kita sendiri ya. Itu yang namanya sayur kepala. Sedih. Kopi saringan kos kaki juga banyak. Kalau pikir paling rasanya itu. Rebutan kopi, sing situ orang kebagian, kos kaki ada bokiran. Kita kopi. Cek, itu kos kaki. Muntah-muntah misalnya buah enak. Jadi kalau bapaknya merebus, jangan negatif Bu Imam. Merebus maksud itu keluar pagar mencari makanan, meleh ruwe. Kerjanya dipaksa, latihan dipaksa, makan itu saompreng sidik, plok enteng, sayur kepala, iwak gede, coklat sidik, enteng. Pisangnya poso juga, seneng pisangnya sidik. Kadang-kadang orang tengok orang kawan kulitnya dipangan juga, enak juga, warna juga. Kalau yang pada saudara-saudara kita, yang orang duitnya lebih bagus lagi dikasihkan. Kalau tidak ada, dengan omong-omong kita memberikan seayat 2 ayat dari kata Pak Ali, ya, alhamdulillah itu lebih baik. Kita memberikan nasihat, memberikan petunjuk rekan-rekan kita. Saya sangat berbahagia selalu bisa berkumpul di sini, berusaha berbuat yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Seandainya kehadiran saya tidak hadir, mungkin saya ada kegiatan di tempat lain, mohon maaf. Intinya waktu kita sedikit, bukan masalah sedikitnya, tapi arti kebersamaan itu kita bisa kumpul. Mungkin yang lainnya, rekan-rekan belum bisa berkumpul, mungkin ada kegiatan, mungkin ada gangguan kesehatannya, atau mungkin kesibukan, atau lain sebagainya. Kita doakan kepada teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh. Kepada rekan-rekan yang bekerja supaya dikasih kemudahan. Kepada teman-teman kita yang nggak jelas, nggak datang, nggak ada keterangannya, semoga diberikan pencerahan dan petunjuk yang baik.
pelanggaran tuh, nggak ada Semoga keterangan. di hari-hari berikutnya kita kumpul bulan, kita bisa ketemu sini, bisa bareng, enak bersilaturahmi. Amin. Karena di dalam agama kita manusia adalah makhluk sosial yang harus kita selalu berkumpul. Kan dia disebutkan kata ada hablum minallah, ada hablum minannasya. Hubungan dengan Allah udah kita lakukan, hablum minaнаsyanya, hubungan manusia dengan manusianya. Ya satu hari kita puasa itu menjaga setak sombong. Sombong karo tonggone ora gelem negor. Saya lah itu sama kanca saya tidak mau negor. Karena di mata Allah itu tidak memandang pangkat, jabatan, kekayaan, mungkin kecantikan, ketampanan. Jadi yang diterima oleh Allah adalah matanya anu Pak kayak inu. ini rendah hatinya kepada Allah. Kenapa kita selalu suruh sujud? Kita menunjukkan merendahkan diri sendiri kepada Allah gitu. Jadi sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu pada bulan puasa ini mari kita hikmah mencari pahala yang sebesar-besarnya, karena hidup ini hanya sebentar. Kata orang Jawa itu nek mulai orang bawa sangu gitu. Bukan sangu bahasa Sunda nanti. Jadi kita akan kembali kepadanya. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi kita kembali itu kita akan ditanyakan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Amal kebaikan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat, apalagi umat Islam adalah apabila kita berguna bagi Sesama. manusia yang lain, bagi umat yang lain. Kita mau sholat sehari semalam, mau puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, kita mau haji bolak-balik kayak Pak Andri nanti, mau zakat maupun nggak ada gunanya kalau kita tidak berguna bagi tetangga kita, kawan-kawan kita. Kalau yang itu kan hanya pahala dirimu sendiri. Karena Allah bilang itu hanya dirimu sendiri. Umat yang lainnya, pada manusia yang lainnya, untuk apa kita ini dilahirkan di dunia ini? Karena kita dilahirkan di dunia ini adalah untuk saling tolong menolong. Yang bisa kita tolong, kita berikan. Yang merasa dia kaya bisa bersedekah. Yang merasa dia pintar jangan sombong, tapi memberikan ilmu kepada yang lainnya. Yang merasa ganteng jangan sok ganteng juga, karena merasa cantik jangan sok cantik terus kemayu terus sok ayu. Karena ada waktunya. Sebentar lagi wes peot. Saya juga cek, wah iso. Terus yang bisa sambil kamu iso. Dikirim mana bapak iso pensiun. Maupun seorang kerjaan. Dana untuk make up dan listrik sudah berkurang. Kalau berbudi orang banyak yang meninggal, orang dekat itu takut gitu. Dulu itu Pak Andri masih anak muda kan banyak berbudi orang nggak boleh. Pak Andri semua, kayak ibarat jadi hutan boleh. Tapi Bapak yang paling baik hati ya Pak Andri ya. Pak Andri semua loh, belum ada yang tahu tapi Pak Andri. Orang yang berpetak beberapa ini panggilan di teman-teman kita sama Bang Surono ini Pak Andre, karena orang baik hati pokoknya untuk Pak Andre itu senyum terus kita. Yang dulu saya sampaikan apabila ada salah kata gitu mau dimakan, karena saya bukan ustaz ini dadakan dia pakai ini karena ini ngilangin adem ya Bu Ketua. Intinya apa yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Gitu saya akhiri lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, barangkali ada saran ibu-ibu rencana kegiatan halal bihalal untuk bulan depan. Bu, saran itu, saran.
Aku nanya begini, kalau ini kan puasa itu tujuannya untuk ikut prihatin merasakan saudara kita yang secara ekonominya kurang baik. Ya. Padahal di hadapan Allah SWT kan amal ibadah yang dilihat. Oke, siang kita puasa nih, ya nahan lapar haus sih. Tapi begitu malamnya kita beda di rumah banyak sekali di meja itu. Itu kira-kira hasil puasa itu seperti apa gitu. Kan seharusnya kalau menurut saya itu ya tahan juga malamnya lah, jangan terlalu berlebihan gitu maksud saya. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mungkin saya jawab ini, aku sudah jawab Pak Ali dari belajar kan? Ya? Mungkin dalam Al-Quran dibilang, di dalam Asyir hal-hal yang berlebihan itu adalah mubazir. Mubazir itu adalah hal yang tidak suka sama Allah. Jadi kalau kita berpuasa itu sudah menahan haus dan lapar, sudah menahan amarah, gitu dibuka tadi langsung makan meja itu kebut gitu ya. Ini juga fungsinya kalau kita langsung sikat itu merusak kesehatan. Data dari Profesor Jepang, setelah kita puasa itu diwajibkan minum manis, tapi bukan manis gula, bukan manis gula, tapi manisnya ibu yang meladeni bapaknya gitu. Maksud manisnya manis kurma itu, jangan manis gula langsung, itu nggak boleh. Itu gula darahnya akan jadi ledakan gitu. Tapi kalau bisa manisnya manis kurma, terus yang biasa. Terus jangan diantum karbohidrat karena banyak, makanya itu kan ada bukaan tuh ya, minuman buah. Kita orang Indonesia itu selalu kebalik-balik. Habis makan nasi banyak baru makan buah. Yang sebenarnya itu makan buah dulu, sebentar, tahan, baru makan nasi, makan karbohidrat dan lain sebagainya. Kita selalu kebalik Pak Ketua ini. Wong baru makan buah, terus bolak-balik. Bisa belakangan. Jadi yang saya sebutkan saya jawabnya Pak, kita puaskan untuk rasa prihatin dan kebersamaan. Tempat kita makanya di Indonesia itu paling unik. Puasa sebelum buka itu ada acara lagi. Namanya kalau di Bandung itu ngabuburit. Ini kok nggak ada hukumnya ngabuburit itu jalan-jalan muter-muter pakai motor sambil beli takjil itu. Tapi itu jadi sahwat mata juga kan. Namanya di jalan kan nggak semuanya muslim. Ada orang pakaiannya kayak gitu, pakaian orang miskin bu, jadi kurang bahannya gitu kan. Untuk butuh lihat, nggak dilihat dosa, nggak dilihat barangnya bagus itu barangnya pas nggak bocil. Jadi tadi Pak Ketua, makanya setelah itu kita tidak boleh terlalu berlebihan. Makan itu tidak terlalu berlebihan. Setelah kita puasa itu di tempat kita makan itu ajaran dari Rasul, tetapi itu ada makna juga tinggal di situ karena kadar gulanya gitu kan. Terus setelah kita makanan ringan dulu aja lah, jangan langsung karbohidrat kalau bisa, langsung tunaikan sholat maghrib. Nah setelah maghrib baru bisa kita laksanakan makan itu karbohidrat semua. Tapi jangan ada ledakan gitu loh, jangan terlalu banyak. Cuma kadang-kadang kan anak yang satu pengen ini, anak kedua pengen ini, kan ngerasain kecil juga ya Pak Ketua. Waktu kecil kita puasa di rumah ada mangga, di depan mbak bawa mangga, ada jambu, ada simung, semua dikumpulin. Segitu buka minum teh manis, gelap, orang situ mana apa kan? Ngumpuli semuanya, makan kumpulin. Mungkin ibu-ibu udah masak rendang, pengen masak ini. Intinya kan setelah kita buka puasa minum teh manis atau minum es buah. Rasanya sudah ini dulu kan udah kenyang kan, akhirnya terjadi mubazir. Makanya kalau bisa Bu Ketua, salah yang ngomong Pak Ketua tadi yang bertanya, saya jawabnya ke Bu Ketua bukan juga. Jangan terlalu banyak lah, seadanya saja, sederhana saja. Karena itu tidak baik, merusak kesehatan juga. Jadi kita puasa sudah menjaga gula darah, menjaga kolesterol, menjaga semua. Setelah kita buka puasa langsung celup, ibaratnya kita panas-panas habis olahraga langsung masuk ke air itu pasti kan sakit. Besi kok seperti apa lagi panas-panas bapaknya diademi dengan suara ibu itu jadi bagus. Suaranya adem itu. Pak, mau Pak, udah mau siap buka Pak. Sweet. Gitu kan? Terus main dengan wajah yang manis, bukan makanan yang manis. Bukan wajah ibu manis.
manis lain bapak-bapaknya gitu. Jangan terlalu banyak Bu, kasihan bapak-bapaknya. Sudah puasa kita menjaga kesehatan kolesterol, asam urat dengan gula darah, terus buka di bantai. Ibaratnya sudah dibendung banyak-banyak langsung dijebol dengan medol. Itu banjir bandang Bu yang terjadi, kurang baik juga. Mungkin begitu aja Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin yang lain lagi nanya, silakan. Nanti ada Pak Kiai Susilo juga, ada Pak Ustadz Imam, nanti silakan jawab. Monggo, silakan. Mungkin ibu-ibu kita berbagi saja. Masih 10 menit, 12. Giliran saya sekarang dengan bertanya saja lah, karena ini udah luar biasa. Tadi disampaikan oleh yang membawa tausiah hari ini luar biasa, bahwa puasa ini kenapa kok sebulan bang cuti aja nggak niru Pak, kan gitu ya Pak. Setahun penuh kita digembur dengan makanan, cukup diminta istirahat dari sebulan berpuasa. Kita dikatakan gitu katanya Pak. Nah ini pertanyaan gini Pak Ustadz Muskar, puasa ini kadang-kala kita sudah bisa menahan bukan nafsu, menahan lapar, tapi kadang yang tidak bisa menahan hati dan menahan. Contohnya, puasa jalan terus, sholat jalan terus Pak. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lihat adalah handphone ini di dalamnya penuh hujatan dan macam-macam kadang-kadang. Nah ini yang saya tanya, ini kira-kira hukumnya apa? Kadang-kala orang-orang itu tidak mengecek kebenarannya informasi, main share aja. Jadi pemilu sudah selesai Pak, tapi di handphone ini masih hujat terus. Ada dua macam model. Kalau kritik boleh, tapi kalau menghujat salah saya itu tidak bagus. Karena kritik dengan hujat pasti beda, narasinya pasti beda. Nah ini hukumnya bagaimana dan harus bagaimana. Terima kasih Pak. Jadi Ustaz dadakan jawabnya dadakan juga. Jadi katanya mungkin menahan haus dan lapar bisa, tapi menahan ini HP ini dengan isinya gitu. Sakjane sing salah sopo iki? Sing jelas HP ini orang salah ya. Sing salah sing dulu. Tapi maksudnya gini ya, karena alat elektronik ini diciptakan itu kita tinggal memilih, sama juga dunia diciptakan kita tinggal memilih mau berbuat ke kanan atau ke kiri, berbuat dosa atau pahala gitu. Sama juga di HP ini, kalau kita mau berbuat dosa gampang, mau berpahala juga wakeh gitu kan, tinggal manusianya. Nah cuman tadi menjawabnya tadi karena sudah ada masuk ke intinya, ada jawab komen-komen gitu. Jadi bagaimana dengan komen-komen pemilu sudah selesai, itu sudah selesai. Ya ini adalah memang dinamika kehidupan di Indonesia seperti itu. Kita mau nggak mau pengen nggak lihat HP gitu ya. Ya terjadi. Intinya Pak Imam begini saja, apabila kita tidak spesifik ya, apabila kita kesal, kecewa, pengen marah kepada seseorang atau kepada sesuatu, sarannya satu aja. Apabila kita ingin marah, kita berwudu Pak Imam, kita wudu, apabila sholat kita sholat. Kalau belum waktunya sholat kita berwudu aja, baca-baca ayat, itu rasa amarah itu udah hilang. Kenapa Jenderal Sudirman tidak pernah kena tembak, kenapa dia di medan perang terus? Karena rahasianya satu, bahwa Jenderal Sudirman tidak pernah lepas dari wudhu. Apabila dia sudah batal punya, dia wudhu lagi dan wudhu lagi. Itulah yang menjaga hati dan badannya beliau, Bapak Jenderal Sudirman. Makanya apabila kita sudah timbul rasa kecewa, kesel, marah, apalagi mau marah sama anak, maupun marah karo bojone, jangan sempat. Udah, kalau istri marah dilawan lebih parah, ditinggalkan juga marah. Sudah tinggalkan ke kamar mandi untuk ambil wudhu, terus bapaknya ya
baca buku atau baca Al-Quran ya bisa. Kalau bapaknya masih baca Al-Quran, masih diomel ibunya, berarti ibu-ibunya itu kata Roma itu terlalu gitu aja. Ya Pak Imam saya jawabnya nih secara umum aja. Balik kalau rasa kesel, kita kecewa, pingin marah, pingin apa, udah kita ambil air wudhu aja seperti itu. Itu sudah menghilangkan 50% amarah kita. Tapi secara analogi kedokteran juga, rasa marah kita panas dibasuh dengan air, dibasuh dengan itu menjadi adem. Jadi apabila kita rasa marah itu satu aja, karena kita ambil air wudhu gitu aja. Kalau bisa sholat kita sholat. Tapi kalau spesifik masalah yang pemilu kampanye dan sebagainya, aku juga tadi habis sahur juga sempat marah karo koncoku karena gue selesai panitia. Pokoknya presidennya api-api, ya bisa, tapi ya udah aku saya kasih kita ke depan lebih baik gitu saja. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Ustaz. Memang betul bahwa menurut saya cukup korektas diri kan Pak ya. Kemudian tadi ada saya bukan juga tadi Pak Ustaz bahwa sholat itu untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri, zikir itu untuk sendiri. Saya ingat ketika ada wasiat bahwa ketika orang tahu betapa hebatnya sedekah jariah, maka mati pun dia minta hidupkan kalau kata dua ya, minta hidup baru sejenak untuk mencobakan hartanya. Untuk ini hari baik, ayo kita sama-sama bersedekah, berjuanglah untuk kemampuan kita sendiri, terutama itu. Makanya kalau kita punya lebih, yuk mumpung ini bulan baik, yuk kita laksanakan. Sebagai tadi kita menekan tanah, itu juga berbeda kita untuk kawan kita, baiknya. Bukan karena ada anak, ada apa itu yang lebaran kartik aja dan ini adalah hadiah. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya saya serahkan ke apa ada yang disampaikan? Manut, oke. Manut. Acara selanjutnya adalah doa kepada Pak Ustadz Nyoto. Mohon untuk didoakan tambahan yang sakit maupun yang sudah meninggalkan kita semua. Kepada Pak Ustadz Nyoto dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berdoa, mari kita sampaikan Al-Fatihah untuk rekan-rekan kita yang telah berpulang ke Allah. Mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan kita yang masih sakit, semoga diangkat sakitnya dan diberikan sehat yang hakiki. Dan keluarga kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan dunia dan kesehatan akhirat, dan diberikan rezeki yang barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil khusus untuk keluarga besar Septa 89, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam bulan Ramadan ini dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan diberikan umur yang panjang dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatina wa siyamana wa qiyamana wa qiraatina wa taqshuana wa ta'abudana wa tarwana wa ta'min taksirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana jalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tahmil alaina isran kama tahmil ala alladziina min qablina. Rabbana tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil Fatimah. Allahumma firham warhamhu wa afini wa'fuhum. Allahumma arhamna wa'fu'ana. Rabbana atas qulubana ba'da wa rabbana bi'atika rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya, nanti menyusul. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan kami sebagai pembawa acara, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sambil menunggu berbuka puasa, jadi sudah disiapkan oleh Pak Ali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.